Jadi dia baru ingat, oh gitu kan. Dia baru ingat kalau misalnya dia pernah bilang ke Sembada kayak gimana, bilang ke Dora gimana, dan ternyata kata-katanya itu saling bertentangan. Akhirnya mereka Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kalian hari ini bahagia dan selalu semangat menjalani hari untuk hari ini dan kedepannya. Oke, teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang legenda Aji Saka. Kalau teman-teman udah pernah dengar cerita tentang gimana asal mulai dari aksara Jawa atau Hanacaraka, mungkin teman-teman udah familiar sama cerita Aji Saka ini. Cerita yang mau aku bawain sekarang adalah cerita yang menurutku itu paling pas. Entah kenapa aku suka aja sama alur cerita ini. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya udah pun pernah dengar atau baca cerita tentang Aji Saka di versi lain, bisa ceritain di bawah. Atau misalnya aku nyeritain dan ada suatu miss yang nggak pas, mungkin teman-teman bisa drop di bawah di komentar gimana sebenarnya sih, kayaknya pasnya ceritanya tuh kayak gini deh, kayaknya bener ceritanya ini kayak gini, atau gimana. Teman-teman bisa cerita di bawah, oke? Nah, cerita ini aku mau mulai dari adanya suatu daerah yang dinamakan Medang Kamulan. Nah, daerah Medang Kamulan ini dipimpin oleh seorang bernama Prabu Dewata Cengkar. Ini tokoh pertama ya. Prabu Dewata Cengkar, pemimpin dari daerah Medang Kamulan. Nah, gimana sih sebenarnya Prabu Dewata Cengkar ini di mata penduduknya atau rakyatnya? Prabu Dewata Cengkar ini tuh orangnya baik, dermawan, dan kayak pemimpin kebanggaan rakyat gitulah ya. Nah, semua ini tuh kayak berjalan baik-baik aja sampai suatu ketika Prabu Dewata Cengkar ini kan punya juru masak yang masak setiap hari buat Prabu Dewata Cengkar ini. Nah, suatu hari juru masaknya ini itu tuh nggak sengaja motong tangannya, nggak sengaja. Nah, potongan tangannya yang kepotong ini tuh jatuh ke sup yang dimasak buat Prabu Dewata Cengkar. Terus itu kan supnya itu disajikan ke Prabu Dewata Cengkar gitu ya. Waktu dimakan, Prabu Dewata Cengkar ini tuh tanya, loh ini potongan apa? Kayaknya bukan potongan daging ayam, bukan potongan daging sapi, bukan potongan daging gitulah ya. Terus si juru masaknya tuh baru ngeh kayak, oh, itu kayaknya jari saya deh Prabu Dewata Cengkar gitu. Nah, dari situ Prabu Dewata Cengkar tuh merasa kayaknya daging manusia lebih enak ada ini daripada daging ayam atau daging hewan lainnya gitu. Nah, mulai dari situ Prabu Dewata Cengkar tuh bilang ke patih kerajaan kayak di bawahnya dia, orang kepercayaannya dia tuh bilang gini, patih silahkan minta rakyatku setiap hari mengorbankan satu orang untuk dimakan oleh aku, kayak karena aku suka daging manusia gitu ya, aku pengen ada manusia yang aku makan setiap hari gitu. Nah, dari situ patihnya tuh ngerasa, oh baik paduka gitu. Nah, dari situ kan tiap hari tuh bakal ada satu orang yang dikorbankan atau dimakan sama Prabu Dewata Cengkar. Jadi Prabu Dewata Cengkar tuh yang awalnya baik, dermawan, disayang rakyatnya, tiba-tiba tuh kayak menyebarkan aura mengerikan, kayak takut kalau ketemu Prabu Dewata Cengkar. Dan mana Prabu Dewata Cengkar tuh kayak berubah 180 derajat jadi orang yang sangat jahat, bengis. Coba bayangin kalau tiap hari ada satu orang yang dimakan, yang dikorbankan
kepada Prabu Dewata Cengkar buat jadi makanannya. Kan kayak nanti kalau hari ini jatahnya aku yang dimakan gimana kan gitu. Takut gitu rakyatnya. Nah, cerita ini tentang Prabu Dewata Cengkar ini mulai menyebar, nggak cuma di sekitar daerah Medangkamulan, tapi sampai ke daerah Majeti. Daerah Majeti itu apa? Ya itulah. Itu tuh sebuah daerah di mana di daerah itu ada seorang kayak alim ulama. Aku sih nyebutnya lebih enak alim ulama ya, tapi kalau di sana mungkin kayak seseorang yang memiliki ilmu kanuragan atau apalah ya, yang penting kemampuannya tuh nggak kayak manusia biasa gitulah. Namanya Aji Saka. Nah, Aji Saka ini tuh kan tadi itu dia punya ilmu sakti dan ngerasa kayak kalau ilmunya itu tuh masa sih cuman buat dirinya sendiri, kan dia punya ilmu itu pasti buat di-share ke orang lain, buat bantu orang lain gitu. Terus dia ngerasa di Medangkamulan itu nggak sedang baik-baik aja dan butuh bantuannya dia. Dan akhirnya Aji Saka ini memutuskan untuk pergi ke Medangkamulan menemui Prabu Dewata Cengkar untuk gimana ya, kayak entah harus memberitahu atau mengingatkan, lebih tepatnya kayak meluruskan gimana harus memberikan solusi kepada rakyatnya biar nggak sengsara dan ketakutan di daerahnya sendiri gitulah ya intinya. Oke, kita beralih sebentar ke cerita tentang Aji Saka ini. Nah, Aji Saka ini kan orang yang sakti itu ya. Dia itu tuh nggak terus jalan sendiri, dia punya orang-orang di belakangnya, atau kita bisa sebut abdi atau pengikut ya gitulah gitu. Dia punya 2 pengikut setia, abdi setia, dia namanya Dora dan Sembada. Nah, sebelum Aji Saka mau pergi ke Medangkamulan kan Aji Saka ini orang sakti yang pasti punya aji-aji kayak pusaka atau ya sejenis itu, kayak benda sakti yang khusus punya dia ya kayak itulah. Atau mungkin teman-teman punya penjabaran yang lebih pas. Nah, pusakanya ini dia pilih buat ninggal pusakanya ini di rumahnya, kayak di tempatnya Majeti, tetap di Majeti itu. Dia serahin ke Sembada, jangan si Dora ini ikut sama Aji Saka nemuin Prabu Dewata Cengkar gitu ya. Jadi yang satunya Sembada tetap di Majeti buat jaga pusakanya, sedangkan Dora ikut ke ke Medangkamulan sama Aji Saka. Nah, sebelum pergi, Aji Saka tuh mesenin ke Sembada. Aji Saka bilang gini, ini pusaka ini aku titipkan ke kamu. Jangan pernah biarkan satu orang pun mengambil pusaka ini selain aku. Jadi kamu hanya boleh memberikan pusaka ini kepada aku karena aku yang memberikannya kepadamu. Gitu ya. Ini kuncinya. Terus Sembada kan ya saya akan mematuhinya gitulah ya. Ya akhirnya pergilah Aji Saka dan Dora ke Medangkamulan. Di Medangkamulan si Aji Saka ini kan ketemu sama Prabu Dewata Cengkar. Dia bilang aku mau jadi santapanmu untuk hari ini. Kayak aku siap mengorbanin diriku ke kamu buat dimakan sama kamu, asalkan aku mendapatkan imbalan.
Nah awalnya tuh sebenarnya tuh Patihnya sama apa si Prabu Dewata Cengkar tuh ngerasa kayak ini orang tuh kelewat bagus, kayak gimana ya, dia ada cakep bahasanya gitu ya, cakep, pinter, baik, kok maunya dimakan, kayak sayang aja dimakan, kayak ya mending kalau misalnya dia malasan. Tapi kayak kurang kurang spesifikasi, gimana ya, ya kayak gitulah, kan ya masih mending ya dimakan lah. Kalau misalnya udah pinter, ganteng, baik, kok disia-siain buat dimakan doang. Tapi akhirnya ngerasa ya udah deh, dia mau dimakan gimana lagi ya, kali aja dia stres buat hidup akhirnya milih buat dimakan. Mungkin mikirnya gitu ya si Prabu Dewata Cengkar sama si apa Patihnya ini. Terus habis itu kan si Prabu Dewata Cengkarnya bilang, oke, aku bakal nurutin apapun yang kamu mau, apa asalkan itu kamu mau dimakan sama aku gitu ya. Nah jadi apa yang kamu mau gitu loh, Prabu Dewata Cengkarnya tanya. Si Cisaka bilang dia nggak ding, dia ngelepasin kayak sorban di kepalanya. Kan biasa ya orang-orang zaman dulu pakai kayak ikat kepala gitu, dia nyopot ikat kepalanya, dia bilang aku mau tanah seluas ikat kepalaku ini. Nah Prabu Dewata Cengkar tuh ngerasa kayak apa cuman segitu, kayak kecil amat, paling mentok-mentok semeter gitu kan, atau 2 meter lah mentok-mentok. Oke, gelar aja itu apa kain sorbanmu gitu. Nah waktu mau digelar itu tuh apa kainnya tuh nggak cuman kayak kita kan kayak gelar ya udah seluas apa awalnya itu, ternyata apa si ikat kepala itu tuh manjang, kayak panjang gitu, manjang. Dan dia tuh kayak manjangnya tuh lebih ke apa jorok, kayak dorong Prabu Dewata Cengkar, kayak Prabu Dewata Cengkar kan coba diikutin sama apa karpetnya jadi mundur gitu tau. Nah Prabu Dewata Cengkarnya ini akhirnya mundur sampai jatuh ke jurang, atau ada yang bilang ke danau, jadi buaya putih gitu ya. Jangan ngerasa kayak apa sih ini cerita bohongan atau gimana ya, ini kan namanya legenda, pasti ada yang namanya kayak tiba-tiba jadi naga lah, tiba-tiba jadi ular, tiba-tiba jadi jin, tiba-tiba ya itu hal wajar ya. Terus tapi ada yang bilang di cerita lain, ada yang bilang dia tuh jadi genderuwo, terus habis itu ngelawan Dewata Cengkar atau gimana tuh. Pokoknya intinya di situ pastilah Ajisaka yang menang lawan Prabu Dewata Cengkar. Oke, intinya di situ kan. Akhirnya karena Prabu Dewata Cengkarnya kalah di lawan Ajisaka, Prabu Dewata Cengkar nih anggaplah tokohnya ini hilang. Dan karena Medang Kamulan itu wilayah yang pasti butuh pemimpin, Ajisaka di situ hadir menggantikan Prabu Dewata Cengkar jadi pemimpin di Medang Kamulan. Oke, anggaplah kalau misalnya gimana ya, ada suatu wilayah, dia punya presiden, kan dia yang ngatur apa jalannya pemerintahan kayak gimana gitu ya. Jadi si presiden ini hilang, pasti kan butuh seseorang untuk menggantikan. Nah itu, dan orang yang menggantikan gini, nggak mungkin terus ditinggal pergi gitu toh, kayak aku bakal ngerjain apa kayak ngurus kepemimpinannya nanti di tempat inilah, atau pergi dulu deh aku sambil ngurus, kan nggak mungkin, pasti dia menstabilkan daerah itu dulu. Nah si Ajisaka itu juga kayak gitu, dia menstabilkan wilayah Medang Kamulan dengan bertahan di situ dulu. Terus situ dia kan ngerasa kayak aku butuh ngambil pusakaku yang di bawah Sembada. Dia bilang ke Dora, tolong ambilkan pusakaku yang di bawah Sembada
Dia bilang, si Ajisaka bilang gitu, tolong ambilkan pusakaku yang dibawa Sembada gimana pun caranya, kayak apapun yang terjadi pusaka itu harus kembali kepadaku. Mau Sembada Sembada itu mertahanin atau gimana pun, kayak gak mau ngasihin tetap ambil, karena itu milikku dan aku mau mengambilnya. Pokoknya kamu harus dapetin itu dan kembaliin ke aku gitu ya. Ini kunci yang harus kita pegang kedua setelah kata-katanya Ajisaka buat Sembada di awal. Nah, pergilah Dora nemuin Sembada di Majeti. Di situ si Dora bilang gimana kabarnya ya, sapa-sapa gitulah ya sama si Sembada, Kak. Di sana baik-baik aja, tahu Ajisaka baik-baik aja. Iya, baik-baik aja. Kamu baik-baik aja. Iya, gitu. Sampai di intinya si Dora bilang ke Sembada, aku kemari bukan hanya untuk mengunjungimu, tapi untuk mengambil pusaka milik Ajisaka, karena saya diminta untuk membawanya kembali kepada Ajisaka. Terus Sembadanya bilang, gak bisa. Terus kan kayak, kenapa gak bisa gitu kan, si Doranya masih mikir kayak, kok malah gak bisa, ini kayak pusakanya udah terlalu sayang si Sembadanya sama pusakanya sampai gak mau ngembaliin gitu ya. Terus loh kenapa gak bisa? Doranya kayak ngotot, ini Ajisaka loh yang minta, kok kamu gak mau ngembaliin gitu. Terus habis itu si Sembadanya nyela dong, saya ini diminta Ajisaka untuk menjaga pusaka dan tidak memberikan pusaka ini kepada selain Ajisaka, ya kan? Itu kata-katanya si Ajisaka di awal sebelum pergi. Situ mereka punya argumen sendiri ya, dan argumennya sama-sama kata-katanya Ajisaka, ya kan? Si Dora punya kata-kata dari Ajisaka, apapun yang terjadi, kalaupun Sembada nggak mau ngasih, pokoknya harus ambil pusaka itu dan berikan kepadaku. Sedangkan si Sembada di awal udah diberitahu dia harus menjaga pusaka itu dan tidak memberikan pusaka itu selain kepada Ajisaka. Ini argumennya kuat semua ya, dan dari situ mereka kayak, enggak ya, bener tuh kata-kataku, enggak kata-kataku gitu. Si Dora mikir si Sembada nggak mau ngasihin pusakanya Ajisaka, si Sembada mikir Dora mau ngambil pusakanya Ajisaka dan buat dirinya sendiri gitu. Sebenarnya mereka tuh baik, kayak mereka tuh ya temen, ya mereka punya prinsip, tapi prinsipnya mereka adalah pertentangan dari kata-katanya Ajisaka sendiri. Padahal di situ akhirnya mereka lebih ke arah berkelahi, kayak enggak, yang bener tuh aku yang harus ngambil. Dora bilang itu, Sembadanya enggak, aku harus mertahanin sampai si Ajisaka yang ngambil sendiri gitu. Akhirnya mereka berantem, dan karena mereka sama-sama kuat, ya kan, teman mesti mereka sama-sama kuat, sama-sama hebat, mereka bertengkar dan akhirnya mereka sama-sama gugur karena mereka punya prinsip yang kuat untuk mengambil dan menjaga pusaka milik Ajisaka. Oke, itu ya. Nah, di sisi lain, di Medang Kamulan, si Ajisaka tuh mikir, ini kok Dora gak datang-datang, padahal udah lama banget Dora tuh pergi cuma buat ngambil pusakanya, apa masalahnya gitu kan. Akhirnya dia setelah menyelesaikan urusannya di Medang Kamulan, kayak udah stabil lah, anggaplah Medang Kamulan itu udah stabil. Nah, dia itu kembali ke Majeti buat ke rumahnya yang ditempatin oleh Sembada buat jaga pusakanya. Dia kaget dong,
Dia datang ke rumahnya, kok Sembada sama Dora udah nggak bernyawa di depan rumahnya. Posisi kayak, wah kenapa? Kok bisa gitu? Jadi dia baru ingat, oh dia baru ingat kalau misalnya dia pernah bilang ke Sembada kayak gimana, bilang ke Dora gimana, dan ternyata kata-katanya itu saling bertentangan. Akhirnya mereka gak ada. Dan cerita ini diakhiri ketika Ajisaka membuat kata-kata yang berbentuk hanacaraka. Jadi itu legenda tentang aksara Jawa. Cerita tentang Ajisaka dan Prabu Dewata Cengkar. Mungkin teman-teman punya versi lain dari cerita ini, atau tadi nyebutnya salah deh, kayaknya ceritanya harusnya kayak gitu. Boleh share di bawah ya. Makasih. Semoga kita bisa belajar lebih banyak ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang buat penasaran gimana bunyinya aksara Jawa kayak gini. Hono coroko, ono wong loro, doto sowolo, podo kerengan, podo joyonyo, podo joyone, mogo botongo, mergo dadi batang lorone. Kalau misalnya diartiin bakal kebentuk cerita kayak gini. Ada 2 orang, mereka berdua berkelahi. Sama kuatnya, maka keduanya jadi batang atau jadi mayat. Gitu.